Tidak semua kehilangan itu terasa menyakitkan di awal. Ada kehilangan yang datang diam-diam. Tidak berupa kematian, tidak berupa musibah besar, tidak berupa tangisan. Ia bernama kelalaian. Hari ini kita bangun seperti biasa. Mata terbuka, nafas masih ada, tubuh masih lengkap. Rezeki masih mengalir, dan karena semuanya terasa masih aman, kita mengira Allah masih memberi waktu yang panjang. Padahal, boleh jadi yang dicabut bukan hidup, tapi kesadaran kita untuk mempersiapkan akhir hidup. Setiap hari berjalan hampir sama. Bangun pagi, mengecek ponsel, mengejar pekerjaan, berurusan dengan urusan dunia. Sholat dikerjakan, tapi sering terburu-buru. Doa dibaca, tapi tanpa rasa. Al-Quran ada, tapi jarang disentuh. Bukan karena tidak tahu, bukan karena membenci agama, tapi karena merasa nanti saja masih ada waktu. Kalimat ini terdengar sederhana, namun di sisi Allah ia sangat berbahaya. Karena iblis tidak selalu membuat kita bermaksiat, kadang ia cukup membuat kita menunda kebaikan. Kelalaian itu sering dibungkus dengan alasan yang tampak masuk akal. Aku lelah hari ini, aku sibuk mencari nafkah. Nanti kalau sudah tenang, nanti kalau iman sudah kuat, nanti kalau usia lebih tua. Padahal tidak ada satupun ayat yang menjamin bahwa usia tua itu pasti datang. Allah tidak bertanya, apakah kamu sudah siap sebelum mencabut kesempatan? Awalnya kita masih mudah tersentuh. Mendengar ayat tentang kematian, hati bergetar. Mendengar kisah kubur, mata basah. Namun perlahan, kita terbiasa. Ayat yang dulu membuat takut, kini hanya lewat di telinga. Inilah tanda paling berbahaya, bukan ketika kita berdosa, tapi ketika dosa tidak lagi terasa berat. Rasulullah bersabda, maknanya, jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Kelalaian yang dibiarkan menjadi karat yang menutup hati. Setiap hari yang berlalu bukan hanya mendekatkan kita pada masa depan, tetapi juga mengurangi sisa umur yang tidak kita ketahui jumlahnya. Hari ini berlalu, tidak akan pernah kembali. Dan yang menyedihkan, kita sering menyesal bukan karena kurang dunia, tapi karena kurang amal. Banyak orang ketika ajal mendekat berkata, andai aku punya sedikit waktu lagi. Padahal dulu waktu itu ada, namun disia-siakan. Tidak semua hukuman Allah itu berupa musibah. Kadang hukuman itu berupa sulit khusyuk dalam sholat, malas membaca Al-Quran, enggan menghadiri majelis ilmu, hati terasa kosong meski dunia terpenuhi. Inilah istidraj, ketika nikmat terus bertambah, tapi hati semakin jauh. Seringkali kesadaran datang bukan saat nasihat didengar, tapi saat kehilangan orang tercinta, berdiri di pemakaman, melihat jenazah dimandikan, atau saat tubuh sendiri terbaring lemah, barulah kita sadar, ternyata hidup tidak selama yang kukira. Namun Islam adalah agama rahmat. Selama napas masih ada, pintu taubat belum tertutup. Allah tidak meminta perubahan besar sekaligus.
Islam mengajarkan kembali perlahan tapi istiqomah. Mulai dari sholat tepat waktu, doa meski singkat, Al-Quran meski satu ayat, menahan lisan, meluruskan niat. Yang Allah lihat bukan besarnya amal, tetapi kejujuran hati dan konsistensinya. Hidup bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa sadar. Kelalaian adalah musuh yang paling halus. Kesempatan tidak selalu dicabut dengan keras, tapi dengan lupa. Jika hari ini hati masih bisa tersentuh, itu tanda Allah masih memberi cahaya. Coba tanyakan pada diri sendiri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah hari ini? Masihkah sholat menjadi pertemuan bukan sekedar kewajiban? Masihkah Al-Quran menjadi cahaya bukan hiasan? Jika hari ini Allah belum mencabut nyawa kita, itu bukan karena kita pantas, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. Dan ketika kita merasa hidup berjalan biasa-biasa saja, disitulah sebenarnya bahaya terbesar bersembunyi. Karena manusia jarang tersadar saat semuanya terasa baik-baik saja. Kesadaran sering datang terlambat setelah sesuatu diambil, setelah sesuatu hilang, setelah sesuatu tidak bisa kembali. Padahal Allah sudah lama memberi tanda, namun kita terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Hari-hari berlalu tanpa guncangan besar. Tidak ada kabar duka, tidak ada sakit parah, tidak ada krisis berat. Semua terasa normal, dan justru karena itulah hati menjadi lengah. Kita mulai merasa Allah pasti memahami kesibukan ini. Allah Maha Pengampun, nanti saja aku perbaiki. Namun, benar, Allah Maha Pengampun. Namun Allah juga Maha Adil. Dan pengampunan tidak diberikan kepada orang yang sengaja menunda taubat. Awalnya, jarak itu terasa mengganggu. Sholat yang tertinggal membuat gelisah. Doa yang terlewat membuat tidak tenang. Namun lama-kelamaan hati menyesuaikan diri. Yang dulu terasa salah, kini terasa biasa. Yang dulu membuat takut, kini terasa ringan. Inilah fase paling sunyi dalam hidup seorang hamba. Saat ia jauh dari Allah, namun tidak merasa kehilangan apa-apa. Islam tidak melarang kita bekerja, tidak melarang kita mencari dunia. Namun Islam melarang dunia mengambil porsi yang seharusnya milik akhirat. Banyak orang bukan meninggalkan ibadah, tapi menggesernya ke sisa waktu. Jika ada waktu luang, sholat. Jika ada energi lebih, doa. Jika tidak lelah, baca Al-Quran. Padahal seharusnya sholat menjadi poros, dunia mengikutinya. Ketika poros terbalik, hidup tampak berjalan, namun arah perlahan menyimpang. Setiap pagi adalah pengurangan. Satu hari umur tidak akan kembali. Tidak ada notifikasi. Ini sholat terakhirmu. Ini Ramadan terakhirmu. Ini kesempatan terakhirmu untuk berubah. Semua berjalan sunyi. Dan sunyi itulah yang membuat banyak orang tertipu. Ada orang yang sehat, tapi tidak bersyukur. Ada orang yang lapang rezekinya, tapi tidak ingat Allah. Ada orang yang hidupnya nyaman, tapi hatinya kosong. Nikmat yang
tidak mendekatkan kepada Allah bukan tanda cinta, melainkan ujian yang lebih halus. Karena nikmat bisa menjadi hijab jika tidak disertai syukur dan taat. Allah Maha Lembut. Tegurannya tidak selalu berubah musibah. Allah Maha Lembut. Tegurannya tidak selalu berupa musibah. Kadang berupa rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Solat terasa kosong. Doa terasa hambar. Hati mudah lelah meski badan sehat. Itu bukan kebetulan. Itu undangan, kembalilah. Namun seringkali undangan ini diabaikan karena tidak menakutkan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Resolusi ada, namun tidak pernah benar-benar dijalani. Keinginan berubah ada, namun selalu ditunda. Dan tanpa sadar, usia bertambah, namun bekal akhirat tetap. Hingga suatu hari, kesadaran itu datang tanpa diminta. Mungkin saat melihat pemakaman, mungkin saat mendengar kabar duka, mungkin saat tubuh sendiri jatuh sakit. Barulah hati bergetar, bukan karena takut mati, tetapi karena takut belum siap mati. Allah tidak menilai seberapa cepat kita berubah, tetapi apakah kita mau kembali atau tidak. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita jujur. Selama hati masih bisa menyesal, itu tanda Allah belum menutup pintu. Islam tidak meminta perubahan drastis. Cukup sholat dijaga, dosa ditinggalkan sedikit demi sedikit, niat diperbaiki, hati direndahkan. Langkah kecil yang istiqomah lebih dicintai Allah daripada perubahan besar yang sebentar. Jika hari ini Allah masih memberi hidup, itu bukan jaminan besok. Jika hari ini Allah masih memberi rasa, itu tanda kesempatan masih ada. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai kedekatan. Jangan tunggu sakit untuk bersujud dengan khusyuk. Hidup ini singkat, namun cukup untuk menentukan arah akhir. Kita tidak tahu berapa sisa langkah lagi, namun kita tahu setiap langkah yang kembali kepada Allah tidak pernah sia-sia. Dan pada akhirnya, kita mulai menyadari satu hal yang sering terlambat disadari, bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti memberi tanda. Kitalah yang sering berhenti memperhatikan. Allah terus berbicara kepada hamba-Nya, bukan hanya lewat ayat-ayat Al-Quran, tetapi lewat peristiwa, lewat rasa, lewat keadaan yang kita anggap biasa. Namun hati yang lalai tidak peka terhadap bahasa itu. Rutinitas membuat waktu terasa cepat. Bangun, bekerja, berinteraksi, beristirahat, lalu mengulang kembali. Hari ini mirip dengan kemarin. Besok terasa seperti hari ini. Dan di sela-sela itu, iman perlahan terpinggirkan, bukan karena dibenci, tetapi karena dianggap bisa menunggu. Padahal iman tidak tumbuh dari sisa waktu, ia tumbuh dari kesungguhan hati. Ada masa ketika nasihat terasa hidup. Ada masa ketika ayat membuat air mata jatuh. Namun, ada pula masa ketika semua itu berlalu tanpa bekas. Bukan karena ayatnya berubah, tetapi karena hati yang tertutup oleh kebiasaan lalai. Ketika dosa terasa kecil, itulah tanda bahaya.
karena dosa tidak membunuh iman secara langsung. Ia mematikan rasa takut secara perlahan. Allah memberi nikmat bukan sekadar agar kita menikmati, tetapi agar kita mengingat pemberi nikmat. Namun seringkali nikmat membuat kita sibuk menikmati hingga lupa mensyukuri. Padahal syukur bukan hanya ucapan. Syukur adalah ketaatan yang lahir dari kesadaran. Nikmat tanpa syukur bisa berubah menjadi beban di akhirat. Tidak semua teguran Allah keras. Kadang Ia menegur dengan rasa kosong di tengah kelimpahan, hati yang tidak tenang meski hidup stabil, salat yang terasa hampa, doa yang kering. Ini bukan hukuman, ini panggilan. Namun panggilan yang lembut sering diabaikan karena tidak menyakitkan. Pada titik tertentu, hati mulai bertanya dalam diam, kenapa aku merasa jauh, padahal aku tidak meninggalkan segalanya? Kenapa hidup terasa berat, padahal masalah tidak besar? Pertanyaan ini adalah tanda baik, artinya hati belum mati. Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Allah hanya meminta kita kembali dengan salat yang dijaga meski belum khusyuk, doa yang sederhana meski belum fasih, taubat yang tulus meski dosa banyak, karena Allah melihat usaha, bukan hasil instan. Kelalaian adalah musuh paling senyap. Ia tidak merusak hidup secara langsung, tetapi mengosongkan makna hidup. Dan ketika makna hilang, apapun yang kita miliki terasa kurang. Hanya kedekatan dengan Allah yang mampu mengisi ruang itu. Coba renungkan pelan-pelan. Jika hari ini Allah memanggil kita, sudahkah kita siap? Bukan siap secara dunia, tetapi siap secara iman. Apakah sholat kita masih kita rindukan atau hanya kita gugurkan? Apakah doa masih menjadi tempat pulang atau hanya rutinitas? Jika hati kita hari ini masih bisa merasa, itu tanda rahmat Allah masih menyertai. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kejar, tetapi tentang kepada siapa kita kembali. Dan siapapun yang memilih kembali kepada Allah tidak pernah benar-benar terlambat. Selama dada masih bernafas, selama hati masih bisa menyesal, selama mata masih bisa basah karena takut kepadanya, pintu itu masih terbuka. Ya Allah, jika selama ini kami hidup dalam kelalaian, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan itu. Jika hati kami mengeras tanpa kami sadari, lembutkan kembali dengan cahaya-Mu. Ya Allah, kami sering menunda kebaikan, padahal waktu terus Engkau kurangi. Kami sering merasa aman, padahal Engkau tidak pernah menjanjikan esok. Ampuni kami, ya Allah, atas sholat yang tergesa, doa yang tanpa rasa, dan niat yang sering tercampur dunia. Ya Allah, jangan jadikan nikmat sebagai hijab. Jadikan ia jalan untuk semakin dekat. Jika kami lemah, kuatkan. Jika kami lupa, ingatkan. Jika kami jauh, panggil kami kembali dengan cara yang lembut. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Jadikan akhir langkah kami adalah langkah yang Engkau ridhoi. Dan ketika kami berdiri di hadapan-Mu kelak, hadirkan kami sebagai hamba yang meski penuh salah, namun tidak pernah berhenti berharap kepada rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.